Pasangan dari orang tua yang mengalami perceraian akan cenderung mengalami perceraian juga dalam kehidupannya dia. Kurang lebih patternnya akan serupa. Awalnya saya nggak percaya ya, ketika saya pikir nggak mungkin, soalnya kan Tuhan pasti ngasih kesempatan buat mereka yang sebenarnya walaupun lahir di tempat seperti itu, bisa juga mereka bertumbuh dengan baik. Tapi semakin saya banyak handle klien, semakin saya ngeliat patternnya very obvious bahwa memang benar apa yang disampaikan sebelumnya. Ketika saya awalnya nggak percaya, tapi saya ngeliat setiap mereka yang memang dilahirkan dari keluarga yang bermasalah di masa lalunya, orang tuanya bermasalah, pattern ini seringkali menurun kepada anaknya. Sekali lagi, seringkali, mungkin nggak semuanya, tapi sangat banyak sekali. Di saat mereka yang punya luka trauma yang terjadinya akibat dari perselingkuhan dan lain-lainnya. Nah, seringkali kenapa hal ini patternnya terjadi? Karena mereka biasa mengalami kesepian ketika di ketiadaan salah satu dari anggota keluarganya. Misalkan ayahnya atau ibunya. Sehingga menciptakan sebuah kerinduan yang sangat luar biasa mendalam terhadap sosok seorang ayah atau sosok seorang ibu. Yang bikin dia akhirnya jadi terus-menerus craving energinya. Sehingga menuntut selalu pasangannya untuk benar-benar ngejagain mereka atau melindungi mereka atau quality time together yang sangat-sangat, kemarin kita udah bahas tentang yang namanya bahasa kasih, salah satunya quality time ya, itu adalah seringkali kebentuk dari masalah-masalah seperti ini. Ketika di masa kecilnya mungkin kurang perhatian orang tua sehingga kita sangat membutuhkannya, atau sangat mendapatkan perhatian orang tua ketika nggak diperhatikan langsung craving ya, jadi bisa overjoy, over pain. Saya udah pernah jelasin sebelumnya di video yang belakang. Nah, tinggal ditonton ya. Nah, jadi ketika pattern itu terbentuk, orang ini akan craving dan minta. Jadi kayak tubuhnya tuh nagih kayak orang kecanduan. Pengen banget untuk selalu dapat perhatian dari orang lain. Saat tidak dipenuhi oleh pasangannya, dia akan terus minta terus. Dan kalau nggak dikasih, mulai muncul segala pembenaran. Oh, pasangan gua nggak kasih gua apa yang gua mau. Nggak pakai bahasa kasih yang sama dengan gua. Dan mulai menggunakan semua pembenaran itu untuk melakukan hal-hal yang seringkali tidak benar. Nah, apakah semuanya seperti itu? Enggak juga. Tapi banyak sekali memang ketika ngalamin kejadiannya seperti itu. Nah, jadi akhirnya jadi alasan pembenaran untuk melarikan diri dari sebuah hubungan. Nah, jadi kalau misalkan Anda pengen banget untuk bisa hubungannya baik, ya apalagi kalau misalkan Anda adalah salah satu orang yang pernah dulunya keluarga broken home, beresin dulu luka trauma masa lalunya. Karena kalau nggak diselesaikan, nggak dituntaskan, dia akan craving terus, minta terus. Dan seringkali masuk paranoidnya. Apalagi kalau kita punya janji hati, nggak mau punya pengalaman yang dialami seperti yang keluarga kita dulu alami. Nggak mau orang tuanya saling menyakiti, nggak mau orang tuanya saling berpisah. Sehingga akhirnya apa? Jadi punya ketakutan yang sangat berlebihan, sehingga apa-apa sedikit-sedikit paranoid, sedikit-sedikit ketakutan. Langsung stres kalau misalkan pasangannya pulang malam misalnya. Atau kalau nggak ada kabar sedikit, langsung paniknya minta ampun. Akhirnya begitu pasangan balik, ditanyain terus, kamu habis ngapain? Kamu kenapa? Kamu begini, kenapa nggak balas? Kenapa nggak itu? Nah, hal seperti ini yang bikin hubungan jadi semakin nggak enak, akhirnya menciptakan separasi dan jarak, yang akhirnya pasangan jadi malas buat komunikasi, pasangan jadi malas buat pulang ke rumah. Nah, akhirnya ya terjadilah yang namanya cerai psikologis, yang berujung pada akhirnya bisa terjadi perceraian seperti yang dulu dialami oleh orang tua mereka. Nah, jadi perlu untuk diberesin kalau punya trauma seperti ini. Dan kalau buat teman-teman yang punya pasangan seperti itu, please kalau sebelum Anda married, ya inform dulu untuk mereka benar-benar selesaikan diri dengan traumanya mereka. Karena kalau bawa trauma ke dalam hubungan rumah tangga kamu, itu akan sangat-sangat melelahkan sekali untuk nyelesainnya. Kayak gitu ya. Bukannya nggak bisa diberesin. Kalau memang kalian saling cinta, selesaikan dulu semuanya. Begitu udah tuntas, baru happy. Ya, jadi seperti itu. Semoga ini bisa jadi tips kamu. Jadi semua itu bisa diselesaikan karena sekarang toolsnya sudah lengkap, udah banyak, bisa dipakai untuk ngeberesin trauma masa lalu. Sehingga kalau udah selesai, bisa bikin kehidupan kamu jadi lebih asik lagi.